mengamati dosen penguji dan penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 mata pelajaran SKI tahap 2. Saya di sini atas nama Umi Adia, nomor ujian saya 2021710324 akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini Senin tanggal 29 November 2021 pada Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah kelas 8F pada mata pelajaran pada sub materi Ulama Tafsir Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak hari ini masuk semua? Masuk. Nggak ada yang sakit? Tidak ada yang izin pulang tadi ya? Tidak ada. Kemudian coba dicek kanan kiri kalian sudah bersih atau ada kotorannya? Sudah bersih. Sekarang aturan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak boleh membawa handphone ke dalam kelas, tetapi tidak diperbolehkan untuk membuka aplikasi lain selain LKPD dan materi yang Umi share di grup ya. Oke. Sekarang dibuka materi dan LKPD-nya, disiapkan semuanya. Baik anak-anakku semuanya, tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Untuk mengecek konsentrasi kalian, saya punya pertanyaan buat kalian. Bayangkan, bisa? Bayangkan, hari ini kita ada di sebuah danau. Kita sedang kelas ini bayangkan ini adalah sebuah perahu. Perahu ini mengapung di danau. Di bawah danau ini ada banyak buaya. Wow, di kanan kiri kita ada banyak buaya. Sedangkan kita mau menepi kemana coba? Mau ke kanan, di sana ada harimau. Mau ke kiri ada ular kobra. Kemudian ke belakang kita, misalnya di sebelah barat ada singa, dan di sebelah sana ada hewan buas lain, yaitu serigala. Nah, kamu mau ke sebelah mana agar kamu bisa selamat? Ke tengah laut. Kamu mau ngapain? Coba pikir. Ibu pasrah. Pasrah. Sarah mau ngapain kalau keadaan seperti itu? Gak bisa berpikir? Coba biasain, kamu mau ngapain kalau keadaan seperti itu? Menunggu bantuan. Menunggu bantuan. Caca, apa yang akan kamu lakukan dengan kondisi seperti itu? Berenang. Berenang? Di bawah ada apa tadi? Buaya. Ya, kalau kamu berenang dimakan? Buaya. Tahu apa jawabannya yang paling tepat untuk kondisi ini? Minta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan kalian tidak konsentrasi, padahal kondisi awal itu ngapain tadi? Coba ingat-ingat. Membayangkan. Untuk membuat kita selamat itu apa? Ya, namanya dibayangkan. Nah, itu ya. Oke, sudah semangat sekarang? Nah, perhatikan anak-anakku semuanya, kita akan belajar hari ini tentang lihat ulama tafsir atau disebut dengan Mufassir. Oke. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Ulama fikih ada berapa kemarin ulama fikih? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ulama tafsir. Tujuannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran, yang pertama bisa apa? Menelaah.
mempelajari. Yang kedua, merinci perannya. Kemudian, membuat data konsep, yang keempat, membuat kesimpulan, yang kelima, menentukan cita ilmu, keenam, menentukan perilaku kritis. ya, manfaatnya. Kenapa sih kita harus belajar tentang ulama ilmu tafsir ini? Manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama, mengerti apa? Yang kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap para ulama. yang ketiga, Mempelajari biografi dan perjalanan hidup yang luar biasa. iya. Selanjutnya, langkah-langkah kita hari ini, yang pertama kita mau mengamati gambar, kemudian nanti kita mengidentifikasi masalah, lalu seperti biasa kalian mengumpulkan data, lalu berkelompok, berdiskusi, dan presentasi. Oke, nanti kalian akan mencari informasi di internet. Evaluasinya nanti tes tertulis dan multiple choice. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan pretest dulu. Dibuka LKPD-nya yang sudah saya share di grup WA. Dibuka dulu. Oke, ini LKPD-nya. Yang lain klik semua ya, klik pretestnya ya. Oke, pakai Chrome pilihnya, jangan lupa tulis nama lengkapnya. Oke, yang lain sudah bisa? Sudah. Waktunya mengerjakan pretest 3 menit. Oke, sudah, saya kira waktunya habis untuk pretest hari ini. Ya, lanjut kita perhatikan gambar berikut. Ada pertanyaan? Saya Iya. Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari itu bagaimana kisah hidupnya dan bagaimana mereka itu bisa menyusun kitab yang berjilid itu? Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Alila. Alila bertanya, bagaimana sih kisah hidupnya siapa tadi? Imam Ibnu Katsir dan ya, sehingga bisa menyusun kitab berjilid-jilid ini. Ini ada berapa jilidnya ya? Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jilid-jilid. Bagaimana sih kisahnya? Nah, tunggu, kita akan belajar ini dalam pembelajaran hari ini nanti. Ada yang tanya lagi? Oke, Alila, siapa? Osa ya? Apakah tafsir Jalalain yang kita pelajari di pelajaran ini juga karena Imam Ibnu Katsir dan At-Tabari? Iya, ini yang kita pelajari di sini, tafsir Jalalain. Apakah kitab ini adalah karya Imam At-Tabari atau mufasir di masa dinasti Abbasiyah? Kita akan jawab nanti. Setelah itu kita akan mengamati ada video tentang seseorang yang akan kita pelajari juga hari ini. Karena wifi madrasah agak bermasalah, kalian sekarang klik link yang saya berikan di materi. Kamu kembali dulu setelah mengerjakan pretest tadi ya ke materi. Ini ada, Cak, coba dilihat, Cak, ada linknya. Yang pertama ini tentang seseorang, diklik ini. Di link kedua seorang hafal oleh Imam Fadli dari Simudono, Kiai Haji Bahawi Musalim atau biasa Sisa Kampus Bahar, dengan seorang muda Jawa Tengah yang berlatar belakang santri pesantren adalah murid kesayangan almarhum Maimun Zubair. Namanya sekarang sangat dikenal, terutama di salah satu keluarga NU atau media sosial khususnya di Oke, cukup. Sekarang link yang kedua, Cak. Anak-anak. Sekarang link yang apa tadi kan yang kedua, sekarang yang atas tentang ketawaduan Gus Bahar.
Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Untuk gambarnya apa itu? Gus Bas sudah ngapakah? Salim, ya, salim kepada Habib Ahmad Idrus Al-Katsy. Coba sekarang link yang ketiga yang ada tulisannya yaitu Ustadz Felix. Ini saya menampilkan Ustadz Felix. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Semuanya bukan sendiri-sendiri ya. Link yang ketiga sudah selesai. Sekarang link yang keempat. Ini adalah Ustadz F.I. Effendi. Tanda wakaf yang memprioritaskan dan cara bacanya wahyu bukan Cukup untuk melihat link YouTube-nya. Tadi anak-anak melihat 4 link YouTube. Yang pertama isinya tentang Gus Baha, yang kedua isinya tentang ketawaduan Gus Baha, yang ketiga Ustadz Felix. Ada kasus apa tadi? Salah membaca Al-Quran. Video yang keempat tadi Ustadz F.I. Effendi, kasusnya sama yaitu Salah. Iya. Ada pertanyaan soal sini? Saya Bu, ada pertanyaan. Ya. Apa hubungan antara Gus Baha dengan materi kita hari ini? Apakah beliau termasuk ahli tafsir? Iya. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mbak Osi. Apa hubungan dari Gus Baha ya yang videonya kita putar tadi dengan materi hari ini? Oke, ya. Nah, tentu ada hubungannya. Gus Baha, kemudian Ustadz F.I. Effendi dan Ustadz siapa tadi Felix ya dengan pembelajaran kita yaitu mempelajari tentang ulama tafsir dinasti Abbasiyah. Kita akan mendiskusikan itu, tetapi nanti diskusinya secara berkelompok. Sekarang kalian akan saya bagi untuk menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Imam At-Tabari, yang kedua Imam Ibnu Katsir dan Imam apa? Gus Baha. Kelompok 1 akan membuat apa namanya lingkaran di sebelah kanan saya ini. Yuk. Nomor urut 1 sampai 8, nomor urut absen 1 sampai 8 akan menjadi kelompok 1. Nomor absen 9 sampai 16 akan menjadi kelompok 2 di sini. Akan menjadi kelompok Imam Ibnu Katsir. Dan absen nomor 17 juga 23 di sini kelompok 3. Kamu kelompok berapa? Absen berapa? Nomor berapa? Kelompok 3. Kamu kelompok 3 ya. Nah, yang ini jajar ke sana sedikit ya.
kelompok jadi 3 kelompok. Dengarkan dulu. Apa yang harus dibahas dalam kelompok masing-masing ini? Yang pertama untuk kelompok Imam atau Bari ini ya, Imam atau Bari, carilah biografi dan perjalanan mencari ilmunya, termasuk tanggal lahir, keluarga, riwayat pendidikan, maupun wafat dan dimakamkan di mana. Kemudian karya-karyanya. Untuk Imam kelompok 2, Imam Ibnu Katsir juga sama, biografi itu isinya tanggal lahir, keluarga, riwayat pendidikan, wafat, dimakamkan di mana. Khusus untuk kelompok 3, ini kelompok 3 dengan judul atau mau jadi kekinian, dia judulnya khusus kelompok 3 yang harus kalian bahas selain profil atau biografi dari Gus Bahar dan Ustadz tadi, Felix dan Ustadz Effendi. Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan berdasarkan kasus itu? Ya, berdasarkan kesalahan bacaan itu dari Ustadz Felix dan Ustadz Effendi. Silakan, waktunya diskusi sekitar 20 menit. Saya akan membagikan kertas yang bisa kalian gunakan nanti untuk presentasi. Tips-tipsnya, yang pertama kalian pakai tanda petik untuk mencari di Google Chrome. Misalnya mau mencari tentang Imam At-Tabari, tuh kasih tanda petik. Terus bahas dan sudah proses ya. Ini sudah proses mana? Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk diskusinya. Setelah kalian berdiskusi hari ini, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok ini untuk dipresentasikan di depan kelas. Yang pertama, kita akan memberikan kesempatan untuk mempresentasikan kepada kelompok Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tepuk tangannya mana? Silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imam At-Tabari akan mempresentasikan hasil karya kami. Ibnu Jarir At-Tabari bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Pada usia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 8 tahun menjadi imam sholat. Pada usia 9 tahun beliau mendapat hadis. Dan dari kelompok saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan yuk bertanya. Berdiri yuk yang tanya. Nggak kelihatan. Tadi diceritakan bahwa Imam At-Tabari melakukan perjalanan ilmu peraih Baghdad Suriah. Apakah kita menjadi anak pondok dan jauh dari orang tua? Iya, tadi diceritakan Imam At-Tabari ini melakukan perjalanan ilmu ke banyak kota ya. Kemudian apakah itu seperti kita ya, yang sekarang ini yang pondok jauh dari orang tua? Silakan. Iya, betul sekali. Imam At-Tabari belajar pada banyak guru di beberapa kota seperti Rai, Baghdad, Suriah, Kufah, dan Basra. Beliau juga meninggalkan rumah demi belajar pada guru. Seperti kita yang meninggalkan rumah dan tinggal di pondok pesantren. Jadi setelah pesantren ini kita harus melanjutkan ke pondok lain yang lebih besar untuk mendalami ilmu dan meraih cita-cita kita. Iya, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lain ya? Ya, silakan kembali duduk. Kelompok 2 yaitu Imam Ibnu Katsir. Tepuk tangannya mana buat Imam?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Imam Ibnu Katsir. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kepengurusan kami. Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi. Beliau lahir di Migdal, Basra, 701 Hijriah atau 1310 Masehi, yakin sejak usia 4 tahun. Perjalanan ilmu Damaskus, Suriah. Beliau juga berguru kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Wafat beliau di Damaskus, Suriah 1372 Masehi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Imam Ibnu Katsir? Masa tadi diceritakan bahwa beliau menjadi yatim sejak usia 4 tahun. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah beliau? Iya. Tadi diceritakan yatim sejak usia berapa? 4 tahun. 4 tahun ya. Apa yang bisa dipelajari dari kisah ini, dari kisah beliau ini? Dari data yang kami dapatkan, Imam Ibnu Katsir adalah sosok yang luar biasa hebat. Beliau yatim sejak kecil, namun kesedihan hidup tanpa orang tua tidak membuat Imam Ibnu Katsir bermalas-malasan dalam belajar. Dibuktikan setelah beliau dewasa, ada banyak karya yang beliau hasilkan. Beliau juga selain ahli dalam ilmu tafsir, juga ahli dalam ilmu fikih, sejarah, dan lainnya. Jadi kita sebagai pelajar harus mencontoh semangat beliau dalam belajar. Kekurangan dan kondisi yatim bukanlah halangan bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Sekarang kelompok 3 dari problem kekinian atau membahas masalah musbahah dan juga kasus salah baca dari Ustadz Felix dan Ustadz Adian. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok musbahah akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Beliau mempunyai nama lengkap Ahmad Bahaluddin Nur Salim. Beliau pernah mondok di Kajen, Pati, di Kudus, Sarang. Beliau lahir di Rembang pada tahun 1970 Masehi. Beliau hafal Al-Quran, Qiraah, dan tafsir. Felix Siau. Nama lengkap beliau adalah Felix Anwar Siau. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1984 Masehi. Beliau populer di Twitter dan Instagram. Beliau mengalami sejak kuliah. Evi Effendi. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1976. Beliau pernah dipenjara dan beliau adalah Ustadz Gaul. Ketiganya adalah tokoh yang populer di masyarakat. Namun mengikuti dakwah kita harus bisa memilih mana yang ahli tafsir dan mana yang tidak ahli dalam agama dan yang belum ahli. Iya, bagus sekali. Sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan berdiri biar yang presentasi lebih memahami pertanyaannya. Suaranya yang keras, nggak kedengeran? Setelah kita mengetahui kekurangan Ustadz Felix dan Ustadz Rafi, mengapa beliau berdua masih melanjutkan dakwah hingga sekarang? Dakwah di zaman sekarang tidak lepas dari pesan media sosial, peran media sosial sebagai sarana beliau berdua untuk mempengaruhi masyarakat. Menurut kami karena beliau berdua lebih gaul dan lebih modern sehingga banyak anak muda yang mengikuti. Namun menurut kita anak pesantren kita harus bisa memilih yang harus dipilih dan tidak.
Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita akan membahas dari awal. Tadi ada yang bertanya yang nomor 1 ketika simulasi atau stimulasi tadi, pemberian stimulasi di awal. Mbak Alila atau siapa yang bertanya ya? Yang pertama iya. Bagaimana perjalanan hidup Imam Ibnu Katsir dan At-Tabari? Tadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan sama kelompok 1 dan 2. Sudah jelas bagaimana perjalanan hidupnya dan bagaimana beliau ini berpindah-pindah dari tempat satu tempat lain untuk belajar sehingga menghasilkan karya yang besar itu. Pertanyaan yang kedua tadi menanyakan apa? Tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain yang kita pelajari itu bukanlah karya dari Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, karena karyanya beliau ini yang paling besar. Cara pohonnya yang besar. Lah kalian belum punya kemampuan untuk naik di pohon besar itu. Mulainya dari pohon kecil-kecil, yaitu dari tafsir Jalalain ini. Jalalain ini adalah dikarang oleh Imam Jalaluddin. Ya, nah itu beliau tidak masuk di ulama tafsir yang termasyhur ini, tapi sudah kita pelajari, karena untuk mempelajari karya Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari kita belum mampu sampai ke sana, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi ada yang bertanya apa hubungan Gus Baha dengan siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Osi, tadi pertanyaannya gimana? Apa hubungan antara Gus Baha dari kita hari ini? menurut kalian gimana? Ada hubungannya enggak? Ada, yaitu ulama tafsir. Gus Baha ini adalah ulama tafsir. Beliau berasal dari Indonesia. Kenapa disebut mufasir? Ya, karena beliau memiliki atau memahami ilmu tafsir. Kemudian beliau juga memiliki ilmu yaitu ulumul Quran. Ya, beliau juga menjadi penceramah yang sangat termasyhur di Indonesia. Nah, sekarang kita akan sampai di akhir pembelajaran kita, yaitu kesimpulan. Yang pertama yang saya panggil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, saya ingin memanggil Dia Sahrin Az-Zahra untuk memberikan kesimpulan tentang ulama tafsir. Mana Dia Sahrin? Yuk maju sini ke depan yuk. Dapat disimpulkan, mufasir atau ulama tafsir ini ada 2 orang, yaitu Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari atau lebih dikenal sebagai Imam At-Tabari, dan Imam Inaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi atau lebih dikenal sebagai Imam Ibnu Katsir. Ya, terima kasih. Berikutnya saya ingin memanggil Anzil Lana Hikmata. Mana Anzil Lana? Anzilana, ke depan yuk. Saya ingin bertanya pada Anzilana tentang nilai-nilai positif dari ulama ahli tafsir yang kita pelajari hari ini. Dan dari perjalanan ulama tafsir di dalam ilmu menjadi teladan bagi kita agar lebih bersemangat mencari ilmu agama. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya mana yuk? Tadi sudah disimpulkan ada 2 ulama tafsir, kemudian nilai-nilai positifnya adalah kita bisa meniru semangat mereka. Sekarang kesimpulan tentang banyaknya ustadz yang ada di media sosial sekarang ini, yang ada yang kasus salah baca dan sebagainya tadi. Saya ingin memanggil Naila Fararistiana. Beliau adalah mufasir sekaligus faqihul Quran. Melihat beliau saja kita merasakan, apalagi kepada ulama tafsir Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Dan sikap kita kepada ustadz-ustadz yang populer di televisi, kita harus pandai memilih mana yang perlu kita ikuti dan tidak. Kita harus menghindari sikap buruk mencela, dan kita hanya perlu fokus untuk belajar ilmu agama secara lebih giat dan bersemangat. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Mas
beberapa ada yang kemudian membuli dua ustadz itu. Kira-kira boleh nggak saya ingin bertanya kepada kelompok 3? Tadi sepertinya belum terjawab. Yang tadi presentasi, mungkin bisa ditambahkan kembali. Boleh nggak membuli ustadz itu yang tadi salah baca Al-Qur'annya? Kita tidak boleh menjawab beliau berdua karena bagaimanapun mereka telah berdakwah menyampaikan kebaikan, walau masih terdapat kekurangan, yaitu tidak memiliki keilmuan dalam ibadah dan mencari lainnya. Namun kita tidak pernah tahu masa depan. Bisa saja beliau berdua nanti mau belajar lebih dalam tentang ilmu agama dan bisa alim seperti Gus Bahat. Baik, jadi jika ada masyarakat yang mencela dua ustadz itu, boleh apa tidak? Tidak ya, jadi hindari mencela ya. Ya memang sebaiknya beliau berdua belajar lagi, tetapi kita tidak pernah tahu. Siapa tahu nanti beliau berdua justru lebih alim dari kita ya, lebih baik dari kita. Baik, selanjutnya refleksi. Bumi ingin memanggil Delita Masya Febrianti untuk memberikan refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit refleksi pada pembelajaran hari ini. Saya merasa senang dalam pembelajaran SKI hari ini. Awalnya saya merasa malas, tapi setelah dikaitkan dengan kasus Ustadz tadi, saya jadi lebih konsentrasi dalam mengikuti diskusi dan presentasi. Dari pembelajaran hari ini, saya memahami betapa pentingnya belajar ilmu keagamaan dengan lebih mendalam sebelum berani menyampaikan keilmuan atau ceramah di depan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya mana yuk? Iya, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang anak-anak melaksanakan post-test atau evaluasi pembelajaran. Dibuka lagi LKPD-nya yuk. LKPD-nya dibuka lagi. Ini LKPD-nya, cari link yang post-test. Link post-testnya ada di bagian bawah, LKPD bawah. Iya, ini diklik aja, diklik. Oke. Ya, sudah. Nah, ini post-test. Nama lengkapnya ditulis. Nama lengkap, kemudian kelas, jangan lupa. Ya, jangan lupa klik kirim setelah selesai. Baik, waktunya pengerjaan post-test sudah selesai. Kita hari ini sudah selesai pembelajaran. Ayo, sudah selesai post-testnya. Ditutup lagi LKPD-nya, ditutup HP-nya. Kita persiapan di akhir, karena ini jam terakhir, anak-anak mau pulang, disiapkan dulu tasnya semuanya. Yuk. Anak-anakku semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah. Tugasnya untuk hari ini ada di LKPD, yaitu 2 tugasnya membuat peta konsep dan membuat esai singkat ya. Nanti malam dikirim di Wakbumi ya, paling lambat jam 8 malam ya. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan mengadakan ulangan harian dari 3 ulama, yaitu ulama mulai hadis, kemudian ulama fikih dan ulama tafsir. Coba dari di rumah ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.